kata Sayyidina Abu Bakar, "Man dakhala kabrin bila zadin fa ka'annama dakhala al-bahra bila safina." Siapa orang yang masuk ke dalam kubur dia tanpa membawa bekal. Bekal apa yang dibawa? Yang dimaksud bekal oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, laisal mal, bukan bekal harta, bukan. Bukan juga emas intan permata, bukan. Bukan juga rumah yang mewah, mobil yang sangat mahal, bukan. Tetapi harta atau bekal yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq amal, berupa amal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu abdihi nabiyyina al-mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahlu tuqa wal wafa. Allahumma basalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'uzub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, segenap daripada jemaah atau daripada tariqah asyhadatain, syahadat salawat, mudah-mudahan kita semua berkumpul di Masjid Umar bin Khattab. Semoga perkumpulan kita semua menjadikan perkumpulan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada majlis ini, daripada majlis zikir, majlis tawasul ini, melainkan kita semua mendapatkan anugerah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pertama-tama yang saya hormati guru kita semua, Al-Ustaz Abi Zahwa, semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan di dalam membimbing kita semua menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu majlis yang mulia ini, majlis yang agung ini tidak akan menjadi majlis yang luar biasa, tidak akan menjadi majlis yang sangat istimewa tanpa didahului dengan kalimat syukur kepada Allah, yakni alhamdulillahi rabbil, dengan mengagungkan asma Allah, maka sesuatu yang hina akan menjadi mulia, sesuatu yang biasa akan menjadi yang sangat luar biasa. Begitu sesuatu yang tiada akan menjadi ada, karena Allah lah semuanya, yang tidak ada menjadi ada. Karena Allah lah sesuatu yang biasa menjadi yang sangat luar biasa. Begitupun terhadap diri kita, jiwa kita. Wa ma nahna, siapa kita ini? Siapa kita ini kalau bukan karena ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah? Maka apalah kita ini? Kita dari setetes maaf dari setetes air mani, apa yang akan kita banggakan? Apa yang akan kita sombongkan kalau bukan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan dasar rasa takwa kita kepada Allah, rasa taat kita kepada Allah, maka dengan itulah kita akan menjadi hamba yang mulia, hamba yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saya ingatkan khususnya untuk diri saya, umumnya untuk hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
banyak cara menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan sedekahnya, baik itu dengan berbuat baiknya, dan begitu juga dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu amal ahab ilallah?" Wahai Rasulullah, amal apa yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afdal a'mal indallah al-mautul insan wa lisanuhu rutbin min zikrillah." Amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu meninggal, ketika seorang hamba dijemput ajalnya, wa lisanuhu rutban an zikrillah. Lisannya dalam keadaan basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sahabat ketika bertanya hal semacam itu, "Ya Rasulullah, amal bagaimana yang sangat dicintai Allah, yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang mana seorang hamba tidaklah dia dijemput ajalnya melainkan lisannya dalam keadaan selalu senantiasa basah dengan mengagungkan asma Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita mengomongkan tentang ajal, tentang kematian, tentu di antara kita tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan dijemput ajal, tentu tidak ada yang tahu. Maka oleh karena itu, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datangnya, kapan daripada kematian itu datangnya, sungguh di antara kita tidak ada yang tahu. Maka sebelum ajal itu mendatang, maka persiapkanlah bekal yang sangat banyak, bekal yang sangat betul-betul banyak, karena sesungguhnya dunia ini hanyalah permulaan. Ini ingat, ad-dunya darul fana, dunia ini cuma tempat sementara. Kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Mungkinkah kita akan tinggal di dunia ini 1000 tahun atau 2000 tahunkah, atau bahkan ribuan tahun? Tentu itu semua hal yang sangat mustahil. Bahkan umat Nabi Muhammad SAW mengatakan, umatku ini umurnya antara 60 atau 40. Lalu hitung bagaimana umur kita sudah nyampe berapa tahunkah saat ini? Kalaukah umur kita sudah sampai 40, berarti itu baru sudah kita mendekati daripada ajalnya kita. Lalu apa yang akan kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kalau bukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu, saya ingatkan kepada diri saya dan antum semua, marilah kita senantiasa membasahi lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengutip kalam daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man dakhala kabri bila zadin fa ka'annama dakhala al-bahra bila safina." Hadirin jamaah rahimakumullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, memperingatkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala kabrin bila zadin." Barang siapa orang hamba yang meninggal, yang masuk ke dalam kubur, berarti tidaklah dia masuk ke dalam kubur melainkan ajalnya sudah tiba, melainkan ruh sudah meninggalkan daripada jasadnya. Ruh yang dulu dibangga-banggakan, ruh yang dulu dia puja-puja, ternyata ketika jasad yang dibangga-banggakan, jasad yang dipuja-puja, ternyata ketika rohnya Allah cabut, Allah angkat, sungguhlah badan yang kita bangga-banggakan itu tiadalah berarti.
tiada berarti. Bahkan dikubur, setelah dikubur dengan orang yang terdekat kita, sahabat kita, karib kita, bahkan keluarga kita, mereka semua meninggalkan. Sahabat yang kita mungkin banggakan, istri yang kita puja-puja, anak yang kita banggakan, semuanya meninggalkan kita. Lalu siapa ya akan berteman dalam kubur tersebut? Illa amalun saleh. Illa amalun saleh, kecuali berupa amal yang saleh, amal yang baik. Amal soleh banyak, di antaranya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita di malam hari ini kita berzikir kepada Allah. Kita bertawasul kepada aulianya Allah. Untuk apa? Bermunajat, tidak lain mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, man dakhala kabrin bila zadin fa ka'annama dakhala al-bahra bila safina. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, dia tanpa membawa bekal. Bekal apa yang dibawa? Yang dimaksud bekal oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, laisal mal, bukan bekal harta, bukan. Bukan juga emas intan permata, bukan. Bukan juga rumah yang mewah, mobil yang sangat mahal, bukan. Tetapi harta atau bekal yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, amal, berupa amal. Amal ini banyak. Apa di antaranya? Termasuk kita berkumpul di malam hari ini, tidak lain tujuannya kita untuk berzikir bersama, bertawasul kepada aulianya Allah, mengharap ridho Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, ayo ajak keluarga kita agar senantiasa mereka berzikir kepada Allah, mengagungkan asma Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setiap malam memanggil kepada kita. Siapa kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, manitha fastajib lakum. Siapa yang datang kepadaku, siapa yang butuh, akan aku kabulkan. Siapa yang ingin, akan aku berikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangankan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang betul-betul dicintai Allah, umat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, bahkan kita menjadi umat yang paling utama, umat yang paling agung. Itu semua bukan karena amalannya kita, itu semua bukan karena salatnya kita, itu semua bukan juga karena zikirnya kita. Lalu karena siapa? Itu semua karena berkat kemuliaan keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kontekstual yang pertama saya ingatkan kepada antum semua, senantiasa bertakwa kepada Allah berupa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kontekstual yang kedua ini, tentu kalian memenuhi misalnya setiap harinya berzikir kepada Allah, mengagungkan asma Allah, baik berzikirnya, baik bertasbihnya, istighfarnya, semua berbagai macam, tanpa dibarengi dengan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh itu semua akan tertolak. Sungguh itu semua akan tertolak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahibullah lima yadzukum bihi min ni'amihi wa uhibbuni li hubbillah wa uhibbu ahlu baiti li hubbi. Apa kata Nabi? Ahibullah lima yadzukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah, cintailah Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian berjuta-juta nikmat, bahkan triliunan nikmat, yang mana nikmat-nikmat tersebut sering sekali kita melupakannya. Wa uhibbuni li hubbillah, dan cintailah aku
karena cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks itu cinta kepada Nabi ini, Masya Allah, sungguh luar biasa. Nabi saking cinta kepada kita, beliau pernah berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya sampai meneteskan air mata. Kumpul bersama para sahabatnya, sampai ini sahabat, wa malaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau, wa mahajanaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau sedih, apa yang membuat engkau sehingga meneteskan air mata ya Rasulullah? Apakah ada yang melukaimu? Apakah ada yang menyinggung hatimu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sahabatku, tidak ada yang menyinggung hatiku, tidak ada yang melukaiku, akan tetapi ana syauq ila ummati, syauq ila ummah. Nabi rindu kepada kalian sebagai umat. Sebelum kalian merindukan Nabi Muhammad, Nabi yang terlebih dahululah merindukan kalian. Nabi yang terlebih dahululah yang telah mengorbankan jiwanya, raganya, tenaganya, hartanya, bahkan rela mengorbankan nyawanya. Untuk siapa? Untuk kalian sebagai umat. Kenapa Nabi rela mengorbankan itu semua? Tidak lain karena kasih sayangnya, karena rasa cintanya Nabi Muhammad SAW terhadap kalian sebagai umat. Lalu sudah begitu banyak pengorbanan Nabi terhadap kita sebagai umat, apa yang sudah kita berikan untuk Nabi Muhammad? Sudahkah kita meluangkan waktu kita untuk selawat kepada Nabi? Sudahkah kita menyisihkan di waktu kita untuk berselawat kepada Nabi? Atau sehari penuhkah? Atau setengah harikah? Atau 10 jamkah, 5 jamkah, atau sejamkah, atau semenitkah? Sudahkah kita membayangkan bagaimana perjuangannya Nabi, bagaimana pengorbanan Nabi terhadap kita sebagai umat? Sudahkah kita itu semua kita pikirkan? Kalau itu belum, aina antum? Di mana diri kalian? Apakah tidak terasa malu terhadap Nabi? Sedangkan Nabi mati-matian mengorbankan kalian sebagai umat. Lalu setelah Nabi mengorbankan semua jiwa raganya, agar apa? Agar Islam ini sampai kepada kita semua, agar syariat Islam ini sampai kepada kita semua, agar kita semua tahu mengenal Allah, agar kita semua terus senantiasa menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sekali-kali kita sehari ini luput ataupun tidak melaksanakan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita bermaksiat kepada Allah. Tentu dengan otomatis ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka Nabi pun akan terluka, maka Nabi pun akan kecewa. Kalau Nabi dan Allah dan Rasulnya sudah kecewa, akan kepada siapa kita bermunajat? Akan kepada siapa kita kembali? Akan kepada siapa kita berpegang? Kalau bukan kepada Allah, kalau bukan kepada Rasulullah SAW, akan kepada siapa kita berpegang? Maka oleh karena itu, hendaklah kita sebagai hamba yang taat kepada Allah senantiasa mencintai Nabi Muhammad dengan sebetul-betulnya cinta. Karena dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad, tentu cinta itu tidak berefek kepada Nabi. Cinta itu tidak kembali, dengan kita memuliakan Nabi, apakah Nabi akan bertambah mulia? Tidak. Apa dengan kita bernyak salat kepada Nabi, apakah Nabi akan bertambah derajat insya Allah? Tidak juga. Tanpa kita berselawat kepada Nabi pun, Nabi sudah menjadi mulia. Kenapa begitu? Karena yang memuliakan Nabi bukan seorang hamba, melainkan Al-Khaliq, sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah yang berturun tangan, tentu dengan kita memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, itu semua tidak ada berarti bagi Nabi. Lalu untuk siapa itu semua? Melainkan untuk diri kita semua,
agar senantiasa kita mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, tadi Nabi mengatakan, ahibullah lima yarzuqum bihi min ni'amihi wa uhibbuni li hubbillah. Cintailah Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu juta nikmatnya, dan cintailah aku, kata Nabi, karena cintakan kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah anak cucuku, kata Nabi Muhammad SAW, demi cinta kalian kepadaku. Artinya apa? Kita cinta kepada Allah, taat kepada Allah, tapi kita tidak cinta kepada Nabi, tentu itu semua akan tertolak. Begitupun cinta kita kepada Nabi, luar biasa selawatnya kepada Nabi, luar biasa pengorbanannya kepada Nabi, tapi kita tidak cinta kepada anak cucunya Nabi, maka jangan harap Nabi akan cinta kepada kita. Jangan harap Nabi akan berikan syafaatnya kepada kita. Tapi alhamdulillah kita berkumpul di malam ini tidak lain ada dalam naungan daripada Al-Habib Umar bin Ismail bin Yahya. Kita mengikuti jalannya beliau, insyaallah yang beliau ajarkan kepada kita itulah ajaran daripada datuknya, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengikuti ajarannya beliau, mengikuti daripada auratnya beliau, mengikuti daripada apa tawasulnya beliau, mengikuti daripada zikirnya beliau. Insyaallah itu semua yang kita lakukan tidak lain itu pun yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah akan membahagiakan daripada hati Al-Habib Umar bin Ismail bin Yahya. Dengan kita membahagiakan hatinya, menggembirakan hatinya, memuliakan daripada memuliakan daripada amalannya beliau, mengajarkan terus nantiasa kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh beliau, maka insyaallah kelak kita pun akan berkumpul bersama beliau dan bersama datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Sungguh seseorang akan dikumpulkan, akan disatukan bersama siapa dia mencintai. Cintanya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah, cintanya kita kepada orang soleh, begitupun cintanya kita kepada guru-guru kita, terutama para orang soleh ataupun juriah Nabi Muhammad SAW. Kelak kita pun akan dikumpulkan bersama mereka dalam keadaan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kurang lebihnya al-fakir mohon dimaaf. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka salama wal syafa wal karama wal baraka bi hurmati sayyidi syaikhna al mukarram